tentang status Kotif Cimahi mendapat reaksi keras dari kalangan Sekber Cimahi Otonom. Mereka meminta Kotif Cimahi diusulkan kepada pemerintah menjadi daerah otonom. Pernyataan Bupati Bandung tentang status Kotif Cimahi secara definitif akan dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001 memperoleh reaksi dari masyarakat Cimahi dan berbuntut panjang. Selain dengan tafsiran tersebut, Bupati mengambil langkah penghapusan Kotif Cimahi dan menarik kewenangan Kotif Cimahi menjadi kewenangan kabupaten, serta seluruh proses pembayaran belanja rutin akan disentralisasikan pada Pemda Kabupaten Bandung. Warga Kotif Cimahi yang tergabung dalam sekretariat bersama Cimahi Otonom meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Kotif Cimahi sebagai dampak dari pernyataan Bupati Kabupaten Bandung yang menyatakan secara definitif Kotif Cimahi akan dihapus pada tanggal 7 Mei 2001. Sekber Cimahi Otonom juga meminta agar Bupati Kabupaten Bandung segera mencabut pernyataan tersebut serta mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan teguran keras kepada Bupati Kabupaten Bandung. Selain meresahkan warga Kotif Cimahi, pernyataan Bupati Kabupaten Bandung itu, menurut Sekretaris Umum Sekber Cimahi Otonom Asep Taryana, Bupati dapat dikategorikan melanggar hukum karena bertindak di luar lingkup kewenangannya. Kekecewaan warga Kotif Cimahi itu disampaikan Sekber Cimahi Otonom kemarin siang kepada DPRD Jawa Barat. Isi pidato Bupati Bandung pada pertemuannya dengan jajaran pejabat dan staf kantor wali kota Cimahi tanggal 5 Mei lalu di Cimahi ternyata berbuntut panjang. Tak kurang dari sekretariat bersama Cimahi Otonom menyatakan sangat menyesalkan isi pidato Bupati Bandung itu. Dalam pidato itu, Bupati menyatakan bahwa kota administratif Cimahi secara definitif dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001. Dengan demikian, menurut Bupati Bandung, maka para pejabat struktural di lingkungan wali kota Cimahi sejak tanggal 7 Mei itu tidak ada lagi. Isi pidato Bupati Bandung tersebut menurut Sekber Cimahi Otonom, Bupati sudah melanggar beberapa ketentuan. Kotif Cimahi ini dalam proses untuk ditingkatkan, bukan untuk dihapus. Ditingkatkan dan prosesnya tinggal 10% lagi, yaitu pengesahan dari DPR RI, dan akan dengan sendirinya kalau undang-undang pembentukan kota Cimahi diturun, Kotif itu dengan sendirinya ditingkatkan jadi kota, ya. Bukan dengan sambutan Bupati ataupun SOTK Kabupaten yang sifatnya hanya kewenangan daerah menghapuskan Kotif. Ketua Komisi A DPRD yang sempat menerima delegasi Sekber Cimahi Otonom ini menyatakan bahwa Dewan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut termasuk menyurati Gubernur Jawa Barat. Apabila ada pembubaran Kotif Cimahi menjadi kecamatan ataupun menjadi kota, itu harus melalui PP lagi minimal. Jangan oleh hanya sekedar sambutan Pak Bupati. Yang kan sambutan Perda pun sudah melanggar. Nah, saya kira kepada Pak Bupati Kabupaten Bandung segera mengklarifikasi, memberikan penjelasan. Kalau bisa, cobalah perbaharui kembali sambutan ini. Kalau bisa difungsikan kembali Kotif seperti sedia kala. Setelah menyampaikan aspirasinya ke Komisi A, selanjutnya delegasi Sekber Cimahi Otonom ini diterima Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa di ruang kerjanya yang didampingi Wakil Ketua Dewan H. Suyaman. Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa menegaskan, rencana Cimahi menjadi kota administratif adalah melalui peraturan pemerintah. Maka yang berwenang mencabut status tersebut adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah tingkat 2. Menurut Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa yang dikonfirmasi TVRI siang tadi menyatakan pernyataan Bupati tersebut hendaknya jangan menjadi kemaut yang dapat meresahkan masyarakat. Karena di satu sisi Pemda Jawa Barat sedang mengajukan status Kotif Cimahi ke pusat dan saat ini sedang dibahas di pusat. Sementara pihak tertentu mengeluarkan sikap sendiri yang membuat masyarakat bingung. Bahwa kewenangan pencabutan status itu ada di pemerintah. Cuma itu dengan PP. Saya kira, maaf ya, saya juga belum teliti betul, tetapi kalau memang itu katakan Bupati dalam bentuk apa gitu kan, misalnya dia kata sambutan kan itu baru omong, ya memang pernyataan Bupati, tapi dia dituangkan dalam surat keputusan kan tidak juga ya. Menurut Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat, penghapusan oleh Bupati tersebut dianggap cacat hukum baik materi maupun formal. Bupati Obar Subarna juga tidak memperhatikan kondisi objektif normatif dan dianggap mengganggu mekanisme pembentukan daerah Kota Cimahi yang saat ini tengah diproses oleh DPR RI. Sasaran yang pertama sebagai sebuah LSM tetap mengacu kepada supremasi hukum, penegakan hukum yang berlaku
ya di Indonesia, khususnya ini di Kabupaten Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Itu. Terus yang ketiga, artinya menempatkan posisi Cimahi ini ke dalam sebuah keadaan yang memang harus dipertimbangkan ya oleh pihak bupati. Jadi dia tidak mengambil keputusan yang gegabah. Saya merasa optimis gitu ya bahwa pengajuan ya ke pengadilan atau PT UN ini itu bisa berhasil. Sebabnya apa? Karena kami melihat ya bahwa keadaan ini wajar gitu lah ya. Seorang pejabat, apalagi ini sini bupati, di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 gitu, itu harus menegakkan hukum, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu kan, dan sebetulnya juga harus menyikapi keinginan-keinginan masyarakat gitu ya. Gugatan LSM Fotpar tersebut pagi tadi diterima oleh Panitera Muda Perkara PT UN Bandung Dr. Andes Kamaludin dan terdaftar sebagai perkara dengan nomor 44. Kontroversi pernyataan bupati yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 karena melakukan perbuatan di luar kewenangannya tersebut hingga kini belum memperoleh tanggapan Bupati Bandung. Popdar menggugat Bupati Bandung Obar Sobarna melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini menyusul pembubaran status Kota Administratif Cimahi oleh Bupati Obar Sobarna pada tanggal 5 Mei lalu. Keputusan Bupati Bandung Obar Sobarna membubarkan status Kota Administratif Cimahi berbuntut panjang. Popdar yang didukung oleh 20 otonom Cimahi menggugat Obar Sobarna ke PT UN Bandung. Menurut Ketua Popdar Ade Fatah, kelompoknya terpaksa mem-PT UN-kan Obar karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat dengan keputusannya itu. Padahal menurut Popdar, Kotif Cimahi berdiri dengan landasan hukum PP nomor 29 tahun 1975 yang tidak sepatutnya dilikuidasi dengan sebuah keputusan bupati, apalagi hanya dengan sebuah kata sambutan saja. Hal yang sama juga dinyatakan mantan PLH ex Kotif Cimahi, Icep Saifullah. Bupati mengambil kebijakan seperti ini supaya langkah-langkah daripada yang dilaksanakan oleh Kotif Cimahi, kewenangan yang sudah dilimpahkan dari bupati kepada Kotif, ini nanti cacat hukum. Ini barangkali sekarang kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Kotif Cimahi dikembalikan lagi kepada bupati. Menurut Icep Saifullah, sampai saat ini pelaksanaan administratif Kota Cimahi berjalan lancar sebagaimana biasanya dan tidak ada keresahan baik di pihak aparat maupun masyarakat sehubungan dengan pembubaran status kota itu. Dengan keadaan yang semacam ini, ada salah satu LSM yang mengatakan kalau begitu kita wajib mem-PT UN kan. Nah, dengan itu oke, kami dukung, dan yang mem-PT UN kan itu yang maju adalah Popdar. Dengan pernyataan satu sikap Pak Bupati, akhirnya kami sangat prihatin sekali. Untuk apa? Untuk tentang masalah memperbaiki tentang masalah reformasi hukum itu sendiri. Kalau istilahnya hukum itu dilanggar, bagaimana jadinya? Sementara Bupati Obar Sobarna yang sempat dihubungi TVRI menyatakan pihaknya siap melayani gugatan Popdar. Menurut Obar, tidak ada masalah dengan gugatan itu karena merupakan hak dari Popdar. Penilaian sebuah LSM bahwa Bupati Bandung telah melakukan pembubaran terhadap status Kota Administratif Cimahi, Bupati Haji Obar Sobarna membantahnya. Saya melihat Cimahi, kalau ini tidak kewenangannya saya ambil, nanti ada landasannya yang kurang jelas. Nah, untuk mengantisipasi ini demi nanti secara hukum legal, kewenangan Kotif Cimahi saya ambil. Sebenarnya nggak dibubarkan, itu hanya kewenangannya. Jadi kalau dulu sama PLH, sekarang saya sebagai bupati ngambil kewenangan ini. Di sana bekerja masyarakat seperti biasa, aparat, dan aparat Cimahi di sana yang terlibat itu tidak ribuan, cuma 108 orang, dan tidak resah, biasa dia, karena hak-hak mereka, kewajiban mereka, tugas mereka biasa.
Menurut Obar Sobarna, masyarakat Kotif Cimahi sendiri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyayangkan LSM Kopdar tidak melakukan konfirmasi kepada dirinya. Belum merasa dihubungi sampai sekarang. Gitu. Jadi saya juga biasa aja, biar aja gitu. Kalau mereka menggugat melalui pengadilan, menurut saya tanggapi positif, bagus itu. Satu, kepenasaran, reaksi dari masyarakat, dan kita siap digugat, tidak ada masalah. Mari kita ke pengadilan mana ada pembenaran, karena sampai sekarang juga sebenarnya dengan kegiatan itu akhirnya semua bereaksi sampai tingkat pusat sekarang kan secara konsentrasi untuk menangani semua permasalahan yang ada kaitan dengan kota administrasi di Indonesia ini, karena bukan Cimahi saja. Pemirsa, menanggapi perseteruan antara Bupati Bandung dengan Sekretariat Bersama Cimahi Otonom, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Rusna Kosasih menilai terciptanya friksi tersebut lebih disebabkan perbedaan pemahaman dan penafsiran. Polemik pembentukan kota otonomi Cimahi antara Bupati dan LSM yang tergabung dalam Sekber Cimahi Otonom sebetulnya tidak perlu terjadi. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Rusna Kosasih, polemik tersebut disebabkan perbedaan pemahaman dan penafsiran. Menurutnya, Bupati yang didorong lembaga legislatif sejak awal berkomitmen untuk menempatkan aspirasi masyarakat Cimahi tersebut sebagai prioritas. Pernyataan Bupati pada tanggal 5 Mei lalu menurutnya adalah untuk mengantisipasi kekosongan aturan hukum berkaitan dengan batas waktu 7 Mei 2001. DPR RI cepat membahas tentang otonomi Cimahi ini dan segera mengesahkan Cimahi menjadi otonom. Ini sudah tidak ada masalah sebetulnya di tingkat level kabupaten ini. Bila selama ini ada anggapan legislatif lamban merespons polemik itu, menurut Rusna sikap itu merupakan cermin kehati-hatian Dewan. Menurutnya proses hukum dan komitmen moral yang telah ditempuh Dewan kini tinggal menunggu hasilnya. Ya, pemirsa, di studio Kanal 6 telah hadir Sekum Sekber Cimahi Otonom Dr. Andes Asep Taryana yang akan membahas masalah perdebatan Cimahi menjadi otonom. Selamat petang Pak Asep. Selamat petang. Ini mengapa sampai terjadi perdebatan seperti ini Pak Asep? Rencana Cimahi menjadi otonom ini kan sudah lama. Iya, persis. Memang ini sudah lama dan semestinya tidak terjadi perdebatan seperti ini ya. Karena kalau melihat proses bahwa Kotif Cimahi ini sudah mendapat persetujuan dan kemudian juga sebelum itu sudah diadakan kajian oleh 5 perguruan tinggi, kemudian diusulkan dengan pertimbangan itu juga didorong oleh aspirasi keputusan DPRD Kabupaten Bandung. Kalau esensi dari katakanlah perdebatan ini, walaupun sesungguhnya tadi menurut Pak Asep tidak perlu terjadi, itu sebetulnya apa? Nah itu juga kita kurang mengerti dari pihak Kabupaten Bandung ini sampai mengambil langkah seperti itu, seperti halnya terjadi dalam sambutan pidato Bupati
pada tanggal 5 Mei yang baru lalu ya. Di situ memang tadinya kalau hanya bersifat sambutan itu jadi masalah ya. Tapi ini sudah dilalui dengan penyerahan P3D. P3D yaitu personil pelengkapan pendanaan dan dokumentasi. Yang seyogianya kalau proses ini lagi ditingkatkan atau menuju kepada peningkatan status menjadi kota, justru yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kesiapan COVID ini. Dia diberikan satu motivasi oleh Induk atau Kabupaten Bandung untuk benar-benar siap. Bukan lantas ini kewenangannya diambil, sama saja berarti kan ini seolah-olah Kota Cimahi sudah tidak diberi kewenangan kembali kepada kecamatan. Padahal sebelumnya ini sudah didorong oleh keputusan.